Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ngeteh lagi. Bismillah. Bismillah. Nikmatnya teh gula batu. Ini di lingkungan pesantren Darus Solihin. Saya berada di lantai rooftop. Hari isolasi ke-10. Mudah-mudahan hari ini dapat surat dari puskesmas, kita bebas dari isolasi. Karena biasanya tanpa gejala itu hari ke-10 sudah bisa bebas. Nah, saya ingin bercerita begini. Ada pernah saya dapati WA berisi permintaan meminjam uang karena dia butuh untuk mobilisasi dia kemana-mana begitu. Dia seorang penggiat dakwah gitulah. Ada yang ingin bangun rumah, dia ingin mencari pinjaman pula, dan banyak kebutuhan yang lainnya. Karena jamaah biasanya kalau ada sesuatu mereka curhat seperti itu kepada kami. Tipe orang dalam meminjamkan uang gitu jamaah itu ada dua ya. Yang pertama, dia bisa jadi meminjamkan karena dia ingin menolong orang lain, apalagi itu kerabatnya, keluarganya, apalagi itu jadi teman dekatnya gitu. Tambah lagi, kadang kan orang yang datang itu kan dengan mohon-mohon banget ya. Ya sih, kita karena rasa kasihan, kita kadang memberikan pinjaman seperti itu. Orang yang memberikan pinjaman ini, kalau dia niatannya baik, maka Nabi SAW katakan, "May yassara ala mu'sirin, yassarallahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang memberi kemudahan kepada mu'sir, orang yang susah. Ini sebenarnya para ulama katakan ini susah dalam masalah utang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Nah, ini pahala yang luar biasa ya jemaah. Kita ingat sabda Nabi SAW juga dalam teks hadis yang sama ya dari Abu Hurairah. Allah itu akan senantiasa menolong hamba selama dia itu mau menolong saudaranya. Nah, nanti orang yang meminjam itu ada yang macam-macam lah. Ada yang alhamdulillah orangnya tepat dalam mengembalikan uang gitu, bayarnya rutin, tertib. Ada yang nyicil awal-awal cepat, artinya on time, namun yang berikutnya nggak jelas. Ada yang belum bayar sama sekali. Saya yakin Anda pernah rasakan seperti itu juga. Dia janji 1 minggu, 1 bulan belum, 2 bulan belum, 3 bulan belum, 7 tahun bahkan sampai 7 tahun, sampai hari ini belum bayar juga. Kalau nggak percaya coba Anda ceritakan di bawah, di kolom komentar di bawah, pasti ada yang punya cerita seperti itu. Inilah kenapa yang memberikan pinjaman itu seperti dia itu bersedekah, karena dia sebenarnya mengalami susah juga ya, karena ketika dia menagih malah dia yang dibuat susah, apalagi itu uang besar dan dia butuhkan juga untuk keperluannya ya. Kalau dia punya uang ada 10 juta, kerabatnya pinjam 10 juta itu juga, padahal 10 juta ini dia pakai untuk anak sekolah. Coba Anda rasakan bagaimana coba untuk mengatasi seperti ini. Nah, ini untuk edukasi pada yang berutang, tolonglah ingat orang yang meminjamkan uang itu dia juga butuh perjuangan meminjamkan Anda uang dengan Anda menganggap itu seperti uang sendiri gitu. Dan bukankah Nabi SAW itu mengancam orang yang sedari pinjam itu tidak punya niatan untuk mengembalikan uang itu. Hati-hati, dia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti seorang pencuri gitu. Tadi tafsirkan dia akan dikumpulkan bersama para pencuri. Nah, keadaan yang kedua, kalau kita dapat orang seperti ini, artinya yang ingin meminjam uang, kita kadang menimbang tidak meminjamkan gitu. Ya, kita bisa sampaikan ini saya punya kebutuhan juga, ya memang benar ada kebutuhan. Namun kadang juga sebagai hukuman pada dia ya, karena dia jadi orang yang malas juga untuk mengembalikan uang gitu loh. Sehingga kita masukkan dia dalam daftar hitam. Dia jadi orang yang tidak amanat. Gimana kita mau beri lagi? Yang dulu dia pinjam pertama, dia nggak kembalikan. Dulu dia pinjam 2 juta. 2 juta wallahi. Sampai sekarang belum balik-balik juga 2 juta itu. Dia datang-datang mau pinjam uang lagi. Lebih banyak lagi jumlahnya gitu. Bagaimana kita memberikan pinjaman kalau kita sudah tidak lagi percaya pada dia? Pada utang yang pertama loh. Ini saya ingin ajarkan pada jamaah sekalian untuk memberikan dia pelajaran. Dan tidak selalu memenuhi kebutuhan dia. Karena kita sama saja juga menjatuhkan dia dalam utang yang terus numpuk. Bisa jadi juga dia nanti akhirnya gali lubang tutup lubang. Cari utang sana untuk utang ini, cari lagi untuk utang ini. Kan kasihan dia juga gitu. Dan sebenarnya ada nasihat penting di sini. Kita punya penghasilan berapa sih? 1. Yang kedua, gaya hidup saya seperti ini apa pas? Dengan gaji segini saya gaya hidup seperti ini. Saya gajinya 2 juta tiap bulan. Kok saya paksakan kredit mobil walaupun mobil second? Pas seperti itu gayanya? Kalau tidak pas berarti gaya hidup kita yang salah. Gaji sekian, pemasukan sekian, terus ingin pinjam uang untuk bangun rumah. Nah, sekarang dia cicil berapa kali? Apakah dia tidak kasihan juga pada orang yang meminjamkan uang tadi? Karena pemasukan orang yang meminjam ini kecil, sehingga kembalikan pelan-pelan, kadang nggak kembalikan. Kenapa nggak ditimbang-timbang ini dulu gitu loh? Pemasukannya bagaimana? Gaya hidupnya bagaimana?
Kalau memang kita gajinya besar, terus saya yakin nanti, oh saya ada penghasilan besar nanti bulan depan ya, saya pinjam dulu ya. Saya yakin ini ada jaminannya, apalagi dikasih jaminan. Nih, jaminan saya. Ini Pak, tanah saya ini sebagai jaminan. Kan orang jadi percaya seperti itu. Namun ini sudah tidak memikirkan pemasukan, selalu memikirkan gaya hidup, tambah lagi tidak ada jaminan, cuma modal kepercayaan, ya sudah. Akhirnya kita menjamkan usaha sendiri, yang meminjam juga nggak kembali-kembalikan. Sehingga saya mohon maaf sekali. Kadang saya punya prinsip, saya emang orang nggak mau punya utang, satu. Yang kedua, saya nggak mau pinjamin orang utang. Kenapa? Dua hal ini. Karena kalau saya punya utang, banyak pikiran juga untuk utang tadi. Makanya Nabi SAW kan berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari dosa dan terlilit utang. Kemudian yang kedua, kalau punya utang pada orang lain, artinya orang punya piutang, artinya orang utang pada kita, apa susahnya? Kita susah nagihnya. Kadang kita pusing untuk nagih, kadang kita mikir panjang untuk nagih, kadang kita mau kirim pesan lagi untuk nagih, malu kita sendiri yang malu, padahal itu uang kita. Kita mau rengek-rengek padahal depan dia juga, dia nggak punya rasa malu sekali, padahal dia itu kemarin baru beli motor baru, tiba-tiba beli mobil second baru lagi nih, lagi traveling itu kemana-mana itu, tiba-tiba ada di Bali dia, lagi liburan, ada fotonya itu pakai hotel mewah. Coba Anda perasaannya gimana? Apa mau minjamkan lagi kalau lihat kayak gini orangnya? Dia nggak amanat. Jadi kalau saya punya prinsip tadi ya, jangan sampai punya utang, tidak punya piutang juga. Artinya kalau ada yang minta bantuan kita, sudah kita kasih seikhlasnya. Dia mau pinjam 2 juta, ini Pak, maaf saya punya uang 200.000 ini Pak, saya bisa bantu sekian, saya tidak bisa meminjamkan uang. Sampai ini gitu, kadang kita seperti ini jadikan edukasi gitu ya. Tapi ada orang mungkin dia pinjam lagi nanti kasih lagi ya, ini perlu diatur lagi gimana kita memberi edukasi juga pada dia gitu. Jadi prinsipnya seperti tadi. Silakan Anda komentar bagaimana tentang masalah menyikapi utang ini, namun sikap kami seperti itu. Intinya kita siap membantu orang yang punya utang, tapi zaman ini ya jadi pertimbangan banyak. Samping kita ingin mendidik orang-orang agar tidak mudah-mudahan cari pinjaman, karena jangan cuma lihat gaya hidup dong. Lihat kemampuan kita bagaimana, kemampuan kita dari sisi pemasukan bagaimana, sesuaikan itu dengan gaya hidup kita. Jadi gampangannya gaya hidup sesuaikan dengan isi dompet. Gaya hidup sesuaikan dengan isi dompet. Semoga Allah beri taufik, dan silakan komentar Anda bagaimana kalau Anda menyikapi orang yang berutang. Kami tunggu di kolom komentar. Allah ibarik.